Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 99, flashback part 1. Tiba-tiba terbesit di pikiran Salma untuk menggunakan sel telurnya sebagai percobaan untuk proses bayi tabung itu. Ia ragu, ingin mengutarakannya, tapi rasa inginnya memberikan seorang bayi pada Insa terus mendorongnya. Bagaimana jika mencoba sel telur milikku? Salma terlihat ragu-ragu mengatakannya. Hanafi yang sudah terlihat putus asa, ia hanya diam saja, tak merespon kata-kata Salma. Han, setidaknya coba dulu. Jikalaupun berhasil, dia tetap memiliki DNA di milikmu. Dia anakmu, tentunya, tanpa perlu melakukannya. Tangan Hanafi memberikan isyarat untuk menyerah. Dia mengikuti apa yang dikatakan Salma tanpa mau melihat seluruh prosesnya lagi. Dia juga tak berharap banyak dengan hal itu, karena jujur, yang dia mau adalah sel telur identik milik Insa sendiri dan dirinya. Tak disangka, ternyata sel telur milik Salma merespon dengan baik. Dia berkembang dan membelah menjadi beberapa bagian dalam beberapa jam, membuat Salma tersenyum puas di sana, karena akhirnya ada harapan untuk membuat adiknya memiliki seorang anak, meski bukan dari sel telurnya. Hanafi yang melihat semua itu pun bimbang kembali, tak dapat dipungkiri. Dia sangat menginginkan adanya seorang anak dalam rumah tangganya, tapi mengetahui keadaan Insa yang sekarang sangat sulit mempunyai anak darinya. Hanafi memikirkan rencana Salma lagi untuk program bayi tabung dengan DNA miliknya dan Salma. Apa Insa tak akan marah nanti? Kata Hanafi asal di ruangan khusus bersama Arya dan Salma. Lebih baik kita mengatakan dengan jujur semua ini pada Nona Insa, agar tidak menjadi suatu salah paham nantinya. Arya menatap Hanafi dengan serius. Apa dia akan bisa menerima keadaannya nanti? Ibu Salma. Hanafi terlihat bernafas panjang. Baiklah, aku akan mengatakan pada Insa perlahan. Bagaimanapun, Insa harus tahu kondisinya saat ini. Kapan prosedur akan bisa dimulai, Ar? Kita harus mencari benih yang terbaik, Han. Kita akan ambil sampel lagi dan juga melakukan beberapa pemeriksaan lagi pada kondisi Nona Salma. Arya menjawab sambil membaca sesuatu di tangannya, yaitu tentang prosedur inseminasi. Apakah semua prosedur ini pasti akan berhasil? Tanya Hanafi dengan penasaran. Tentu tidak, Han, tergantung dengan kondisi rahim atau kondisi dari calon janin yang akan ditanamkan. Jika ia bisa berkembang dengan baik dan menempel di sana, maka bisa dipastikan akan berhasil. Jika tidak, maka akan gagal dan kita akan mengulang semua prosedurnya dari awal. Arya menatap Hanafi dengan yakin. Aku tidak mau mengulang lagi prosedur yang sama, dengan segala kerumitannya, terlebih dengan kondisi Kak Salma yang sekarang. Ini adalah percobaan pertama dan terakhir. Aku siap, Han, meski harus mengulang prosedur yang sama berulang kali sampai berhasil. Aku akan baik-baik saja. Salma mencoba meyakinkan Hanafi dengan wajah memelasnya. Tidak, ini sudah menjadi keputusanku. Ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Jika ini gagal, maka lupakan semua hal ini dan Kak Salma harus fokus pada pengobatan tumor kakak. Jawab Hanafi dengan tegas dan tatapan tajam yang ditujukan pada Salma. Tapi Han, belum selesai Salma berkata, tapi Hanafi sudah menjawab secepat kilat. Keputusanku sudah bulat, tidak ada yang akan membantahku di sini. Salma dan Arya pun terdiam mendengar jawaban Hanafi dengan nada suara yang meninggi. Cukup hening hingga dua orang para medis datang untuk membawa Salma untuk menjalani pemeriksaan lanjutan untuk semua prosedur yang akan dijalani. Salma pun keluar dengan wajah yang masam. Takut-takut jika prosedur pertama ini gagal, maka dia tidak bisa mengulang lagi karena keputusan Hanafi tadi. Selepas Salma keluar dari pintu itu ditutup, Hanafi mendekati Arya dan duduk di sampingnya, menatap lekat wajah Arya dan berkata, pastikan semua prosedur ini gagal, Ar. Arya pun cukup tercengang dengan perkataan Hanafi. Ia tadi melihat wajah antusias dari Hanafi saat tahu sel telur milik Salma berkembang dengan baik, tapi sekarang Hanafi malah menyuruhnya untuk mengagalkan semua prosedurnya.
Kenapa Han? Bukankah kau? Hanafi menjawab secepat kilat. Tidak, aku tak mau. Yang aku mau hanya milik Insa dan aku tak mau melibatkan Kak Salma untuk mengambil semua resiko yang ada dengan kondisinya. Seperti katamu, suasana hati Kak Salma harus selalu baik dan bahagia, agar dia bisa melawan tumor di kepalanya. Aku juga akan membuat dia bahagia dengan menuruti semua maunya, tapi aku tak mau semua prosedur ini berhasil. Tetap lakukan semua prosedurnya, tapi pastikan itu tidak bisa berkembang di sana. Terserah apa yang akan kau lakukan untuk semua itu, tapi yang pasti, aku tak mau Kak Salma mengandung anakku. Hanya Insa, wanita yang boleh mengandung keturunanku. Apa kau bisa pastikan itu? Arya diam, bingung, ingin menjawab apa. Ia mengemban tugas berat lagi dari Hanafi. Ia harus mencari cara lagi untuk menjalankan sekaligus mengagalkan prosedur itu. Lalu, bagaimana dengan Nona Insahan? Apa dia sudah tahu tentang semua ini? Tidak, Ar. Dia tidak akan mengetahui semua ini. Semua akan membuatnya tambah bersedih nanti. Maka itu, pastikan semua gagal. Aku akan menjalankan prosedur bayi tabung nanti bersama Insa di luar negeri. Saat aku sudah siap memberitahu semuanya. Saat Insa juga sudah siap menjalaninya. Aku akan menikmati waktu kita berdua dulu. Aku juga selalu berdoa pada Tuhan agar Tuhan menunjukkan keajaiban dan kekuasaannya untuk Insa. Hanafi memandang Arya dengan penuh harapan. Arya pun menjawabnya hanya dengan anggukan tanda dia paham. Dan berkali-kali Arya menghela nafas dalam, memikirkan bagaimana cara untuk mengagalkan prosedur bayi tabung itu. Hari dan minggu-minggu pun berlalu. Kini sudah saatnya setelah memilih benih yang terbaik dari keduanya, dengan perkembangan yang baik pula. Ini adalah hari di mana Salma menjalani prosedur penanaman sel di rahimnya. Prosedur dilaksanakan pada sore hari, tepat saat hujan badai tengah menerjang di kota itu. Suara petir yang menggelegar, juga tiupan angin yang kencang tak menyurutkan semangat Salma untuk tetap menjalani prosedur bayi tabungnya. Salma hanya ditemani Dokter Arya, dokter yang selalu setia menemani setiap prosedur yang dijalani, dokter kepercayaan Hanafi, sekaligus penanggung jawab rumah sakit besar itu. Hanafi tak datang kala itu, karena hujan badai yang datang. Ia pun terjebak di kantor, tak bisa kemana-mana. Untuk itu, pihak rumah sakit menyediakan fasilitas untuk Hanafi, tetap bisa langsung menyaksikan prosesnya lewat kamera dengan sinyal yang disambungkan langsung pada layar monitor di ruangan kerja Hanafi. Hanafi ingin pulang cepat hari itu karena semua pekerjaannya sudah selesai lebih awal, tapi mengingat sekarang adalah jadwal proses bayi tabung yang dijalani Salma, dia memilih untuk melihat prosesnya agar dia tahu proses apa saja suatu saat nanti yang akan dijalani juga oleh Insa. Karena hujan badai yang tak kunjung reda, juga karena Hanafi terlalu asik fokus pada layar monitor yang memperlihatkan berbagai prosesnya, Hanafi lupa tak mengabari Insa di rumah yang tengah khawatir padanya karena belum pulang. Hanafi kala itu juga bisa berkomunikasi dengan Salma lewat monitor itu, berbincang-bincang dengannya, membuatnya lupa waktu. Prosesnya cukup lama, sampai waktu observasi beberapa jam di sana. Salma pun juga tak pulang malam itu, karena perlu pemantauan lebih dari rumah sakit mengingat kondisinya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Hanafi baru teringat akan Insa dan juga tentang pulang, tapi keadaan masih saja tidak memperbolehkan Hanafi untuk pulang, karena angin yang sangat kencang, juga hujan deras yang belum juga reda. Ia pun memutuskan untuk bermalam di kantor dan mengirimkan pesan singkat pada Insa. Sayang, maaf, aku tak bisa pulang malam ini. Di luar terjadi hujan badai, disertai angin yang kencang. Banyak pohon di jalan yang bertumbangan. Maaf, aku tidur di kantor malam ini. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku mencintaimu, wanitaku. Pesan pun terkirim. Terlihat langsung dibaca oleh Insa di seberang sana. Hanafi menunggu pesan balasan dari Insa, tapi tak kunjung mendapat balasan. Sampai akhirnya, ia pun terlelap di meja kerjanya, karena terlalu lelah melihat proses panjang pada monitor di depannya. Bersambung.